di mana Halo, halo. Halo, Tes. Ada suara nggak sih? baiklah Bapak Ibu, Nggak ada. baik Bapak Ibu, terdengar suaranya? Halo, iya. Ya, Hmm, halo Pak. Dengar. Kedengar Jelas Pak, Pak, tadi jelas. mah nggak kedengar, sekarang jelas ya. ya, Terdengar. Ya, maaf maaf. tadi ada kendala teknis mic-nya. Dengar, Pak. Ya, baik Yo. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang telah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Mudah-mudahan kedepannya bisa diangkat menjadi penuh waktu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, karena telah diangkat menjadi P3K paruh waktu dan kita semua sama di sini sebagai ASN, di mana sebagai ASN kita mempunyai kewajiban untuk mempunyai SKP. Nah, di sini sesuai Permen Pan RB nomor 6 tahun 2026, kita diwajibkan menyusun SKP melalui e-kinerja BKN, eh, khusus untuk guru mungkin mengerjakannya di ruang GTK ya. Kalau kami selain non guru kita mengerjakannya langsung di e-kinerja BKN. Baik, untuk eh, paparan nanti akan disampaikan langsung oleh rekan saya Pak Adi Wijaya. Mangga disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Mbak Jindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, baterai satu juga, satu bar. Mohon izin Bapak Ibu, kami akan sedikit memaparkan latar belakang terlebih dahulu terkait kinerja kita selaku ASN, di mana diperlukan penilaiannya dalam rangka menunjang kinerja dari perangkat daerah. Nah, Bapak Ibu mungkin sebelumnya sudah tahu bahwa pada awal-awalnya dahulu seluruh ASN baik tenaga pendidik, guru maupun non pendidik, teknis ataupun pelaksana semuanya mengerjakan e-kinerja pada awalnya semua pada e-kinerja BKN. Nah, seiring waktu ada perubahan, ternyata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin agar pengelolaan kinerja guru dilaksanakan pada platform mereka, yaitu platform Merdeka Mengajar. Jadi pada akhirnya guru-guru mulai saat itu tahun 2024 kalau nggak salah ya, mulai berpindah pengelolaan kinerjanya tidak langsung pada e-kinerja BKN, tapi pada PMM, platform Merdeka Mengajar. Kalau sekarang mungkin ruang GTK atau ruang mengajar atau apa ya, saya kurang paham juga tuh. Nah, di satu sisi memang pengelolaannya eh, akan lebih jelas bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena semua pengelolaan ada di situ semua, dari bahan ajarnya pun komplit semua ada di situ. Tapi di sisi lain ada hal yang harus dilakukan agar pengelolaan kinerja yang dilaksanakan di ruang GTK atau PMM dulu itu bisa mengalir lancar predikatnya ke e-kinerja. Jadi Bapak Ibu mengerjakannya di ruang GTK atau di PMM, tapi predikatnya dikirim ke e-kinerjanya BKN. Kalau dulu langsung semuanya bikinnya di e-kinerja. Semenjak ada PMM dan ruang GTK,
maka mengerjakannya di situ, menginput di sana, hasilnya dikirim ke e-kinerja BKN. Nanti dari e-kinerja BKN baru dikirim ke SIASN BKN. Ya, itu saja sebagai awalan bahwa jadi akan kami prediksi akan cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang non teknis e-kinerja. Akan lebih tepat itu ditanyakan di platform Bapak Ibu guru, yaitu di platform Ruang GTK. Misalnya bagaimana sih Pak, saya sudah kirim ini nggak bisa juga, saya klik ini nggak bisa juga, atau Pak penilaian saya bagaimana? Bapak Ibu pengelolaannya ada di Ruang GTK. Baik, Bapak Ibu, untuk bahan paparan mungkin saya sampaikan sebentar saja, sekilas saja. Ini tentang penguatan kinerja pegawai ASN dengan e-kinerja BKN. Jadi prinsip utamanya itu selaras dengan visi, misi, dan nilai organisasi, berbasis outcome, mendorong akuntabilitas, berorientasi manusia. Jadi hasilnya adalah kinerja itu diukur untuk memastikan organisasi belajar, beradaptasi, dan memberi dampak nyata bagi publik. Itu prinsip utama dari pengelolaan kinerja kita. Ini sistem kinerjanya. Yang ideal itu berkelanjutan, kemudian ada feedbacknya, ada umpan balik, kemudian ada continuous performance improvement, berkelanjutan, ada perbaikan-perbaikan, menggabungkan kuantitatif dan kualitatif, kemudian bisa menjadi dasar insentif dan pengembangan SDM, dan mendorong budaya kerja kolaboratif dan inovatif. Bapak Ibu, di kita di Kabupaten Tangerang, periode pengelolaan kinerja kita secara periodik hanya ada 2, yaitu triwulanan dan tahunan. Kita tidak menggunakan periodik bulanan, apalagi harian. Ya, hingga saat ini belum ada arahan dari pimpinan kita menggunakan periodik harian maupun bulanan. Kita hanya 2 ini, tahunan dan triwulan. Januari, Februari, Maret sudah selesai dinilai TW1. April, Mei, Juni dinilai TW2. Juli, Agustus, September TW3, Oktober, November, Desember TW4, dan tahunan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ini kriteria perencanaan kinerja individu, kriteria pelaksanaan kinerja yang baik, ada rencana aksi, ada bukti dukung, ada feedback, ada coaching dan mentoring dari atasan, ada konseling, dan ada dialog kinerja secara intensif dengan atasan langsung kita. Nah, Bapak Ibu, manfaat pengelolaan penggunaan aplikasi kinerja ini pertama terintegrasi dengan SIASN langsung. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk layanan kepegawaian karena terintegrasi tadi. Mau naik pangkat, mau perpanjangan kontrak, ini sudah bisa ditarik sendiri otomatis. Kemudian dapat digunakan secara otomatis untuk menghitung angka kredit JF, dapat dimanfaatkan untuk manajemen talenta, kemudian dapat digunakan untuk memantau produktivitas ASN. Tahapan pengelolaan itu ada 4, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu, pengelolaan kinerja kita ada dialognya antara atasan dan bawahan dengan fokus yaitu pada peningkatan kinerja Bapak Ibu. Dan di kinerja itu yang dinilai ada 2 resultnya, hasil kerja dan behaviornya, perilaku kita. Jadi ada 2 variabel, variabel perilaku dan variabel hasil kerja. Jadi Bapak Ibu jangan mengutamakan satu sisi saja, tapi kedua-duanya diutamakan. Mengutamakan hasil kerja, tapi perilaku berakhlaknya diabaikan, itu nanti akan berpengaruh ke predikat kinerja Bapak Ibu. Ya,
Perilaku kita nanti menggunakan prinsip berakhlak, core value kita, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Variabel-variabel ini akan dinilai oleh atasan. Apakah berorientasi pelayanan, apakah akuntabel, apakah kompetennya, harmoniskah, loyalkah, adaptifkah, kolaboratifkah, bekerja sama, bisa enggak dia. Nah, ini akan menjadi variabel-variabel penilaian perilaku kita. Ini siklus kita, bulanan dan tahunan. Kita pakai triwulanan ya. Ini nanti saat dievaluasi oleh kepala sekolah, kalau di kinerja itu ada feedbacknya, ada umpan baliknya, beri jempol atau memberi narasi, kemudian menetapkan rating hasil kerja kita. Hasil kerjanya, ratingnya apakah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Kemudian memberikan feedback, umpan balik berkelanjutan dan akan perilaku kerja. Kemudian menetapkan rating perilakunya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu dinilai di atas ekspektasi, berarti sebagian besar atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi. Begitu yang lainnya. Nah, bahannya ini nanti kami share ya, linknya kumpul semua dalam satu folder di Google Drive. Nanti Bapak-Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, ini adalah predikat kinerja Bapak Ibu. Kalau ini ada hasil kerja, ada sumbu perilaku kerja. Kalau oleh kepala sekolah hasil kerja kita di atas ekspektasi, ya, tapi perilaku kerja kita di bawah ekspektasi, maka predikat kinerja kita otomatis menjadi sangat kurang. Kalau hasil kerja kita sesuai ekspektasi, perilaku kerja kita sesuai ekspektasi, maka hasilnya baik. Kalau hasil kerja kita di atas ekspektasi, perilaku kerja di atas ekspektasi juga, maka sumbunya ketemu di sangat baik. Jadi sekali lagi, kami tekankan Bapak Ibu, agar kedua sumbu ini menjadi perhatian, hasil kerja juga menjadi perhatian, perilaku kerja juga menjadi perhatian. Karena penilaian kinerja itu adalah hak prerogatif dari pejabat penilai kinerja, di mana Bapak Ibu pejabat penilai kinerjanya adalah kepala sekolah. Ya. Ini penguatan-penguatannya melalui dialog kinerja. Nah, saya lanjutkan terkait di ini, di peraturan Menteri di PP 49 tahun 2018 ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai mengabaikan pengelolaan kinerjanya. Kalau dia ada di Bapak Ibu guru mengerjakan di ruang GTK, kerjakan di ruang GTK. Nanti tinggal kirim ke kinerja BKN. Karena modal Bapak Ibu ini kinerja modalnya. Kalau ada predikatnya bisa diperpanjang. Contoh, nih penilaian kinerja P3K. Pasalnya pasal 35 tentang penilaian kinerja. Ini poin-poinnya. Kemudian di pasal 53 ini tentang pemutusan hubungan perjanjian kerjanya. Kalau tidak cakap jasmani dan seterusnya atau tidak memenuhi target kinerja. Ya. Jadi harapan kami Bapak Ibu mengerjakan pengelolaan kinerjanya sebaik mungkin. Kalau memang tenaga pendidik
ada di ruang GTK, maka kerjakan di ruang GTK. Bapak Ibu izin, ada yang sudah pernah coba masuk ke ASN digital? Iya, pernah Pak. Tapi Pernah. tidak Sudah, bisa sudah. login. Berhasil? Tidak. Tidak. Tidak berhasil. Berhasil masuk. Berhasil. Belum Masih berhasil. pakai dua HP. Belum berhasil masuk ya. Ya. Sudah Pak. Ya. Tidak semua berhasil Sudah masuk. bisa isi tambah periode kinerja juga udah. Sudah bisa, Pak. Bisa. Ya. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu tambah periode di sana ya. Bapak Ibu mengerjakannya di ruang GTK. Nanti cukup sinkronisasi ya. Tapi kami sampaikan sekarang ya, tolong didengar. Tidak Pak, izin Pak. semuanya. Pak, punten Pak, izin Pak. Suaranya Nanti- kecil banget Pak. Ya. Saya atau Bapak mikir speaker Bapak kali coba dibesarkan speakernya. PKPSDM nge-lag deh kayaknya itu. Iya, iya Pak, benar. Di sini juga kecil suaranya. Tapi di saya Bisa besar Pak. Pak. Saya bagus Ya. Pak, saya bagus. Coba ganti dulu speakernya atau pakai headset ya. Di sini kami sudah bagus, sudah di set gitu ya. Bagus Pak, terdengar. Tolong. Ya. Gandeng malah. Ya, cukup ya. Kami mute dulu ya. Biar saya bisa lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, kami lanjutkan tadi sampai ke ASN digital. Tidak semua P3K paruh waktu sukses. Kenapa? Karena hingga saat ini kami masih menemukan, menerima pelaporan ada pegawai yang emailnya masih salah. Itu. Jadi tidak bisa mereset MFA-nya atau mereset password-nya untuk bisa masuk. Karena pertama kali Bapak Ibu masuk ke ASN Digital harus reset password. Sedangkan reset password dikirimnya lewat email. Emailnya Bapak Ibu salah. Proses perbaikan dulu. Proses perbaikan dilaksanakan bukan oleh kami, tapi oleh bidang PPIK yang mengusulkan PSK P3K Bapak Ibu waktu yang lalu. Ya. Tapi diakomodir oleh Dinas Pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau ada SKP, bukan maaf, emailnya salah, sudah tidak aktif, atau sudah tidak bisa diakses karena ganti HP atau HP rusak, komunikasikan ke Dinas Pendidikan. Entah siapa tuh Dinas Pendidikan yang biasanya kami berkabar. Mungkin coba Pak Kurdi ya, mungkin pernah dengar namanya Pak Kurdi di bidang GTK. Informasikan ke beliau. Informasi dari bidang PPIK hari ini terakhir. Hari ini terakhir bagi mereka yang ada perbaikan email. Jadi segera berkomunikasi dengan Pak Kurdi untuk disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, untuk permasalahan-permasalahan di ruang GTK, kalau ada masalah kami tidak bisa jawab karena yang punya aplikasi ruang GTK adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau ada permasalahan terkait, Pak, saya sudah bikin, sudah beres di ruang GTK, tapi kok nggak bisa sinkro. Nah, ini di sini ada yang namanya pusat informasi.
dari Kemendikdasmen. Ini linknya nanti saya share juga ya dalam folder tadi. Ini ada banyak sekali kendala dan penyelesaiannya. Contoh, tidak bisa sinkro. Tombol sinkro uang GTK tidak muncul. Apa yang harus dilakukan? Pegawai memberikan data NIP yang terdaftar di SI-ASN kepada operator sekolah. Dan seterusnya. Apa yang dilakukan? Kemudian tunggu waktu proses. Dalam waktu beberapa hari setelah peremajaan NIP dilakukan, guru dapat melihat tombol sinkro di ruang GTK e-kinerja. Dan seterusnya. Pegawai belum membuat SKP di ruang GTK, apa yang harus dilakukan? Kemudian nama sekolah tidak sama, apa yang harus dilakukan? Ini semua ada di sini. Ada di pusat informasi ult.kemendikdasmen.go.id. Error-errornya ada di sini semua. Paling sering nanti paling akan kami temui adalah data PNS ID belum padan. Biasanya karena ada data kependudukan yang tidak sesuai, entah NIK-nya, tempat tanggal lahir, dan ini harus ada penyelesaian dulu. Entah ke Dukcapil, entah ada juga yang statusnya masih honorer daerah di Dapodiknya. Harus ubah dulu. Setelah ubah di verbal PTK-nya agar cocok menjadi P3K. Kalau sudah cocok ketemu, baru bisa sinkro. Kalau tidak ketemu, di ruang GTK-nya datanya A, tanggal lahirnya A, di SI-ASN-nya BKN, kinerjanya BKN, Bapak tanggal lahirnya di B, tidak akan ketemu, tidak akan bisa sinkron. Dan seterusnya. Ada tadi di situ ya. Nanti linknya ada kami sampaikan di ruang chat. Baik Bapak Ibu, itu saja sebagai pengantar. Selanjutnya untuk bagaimana sih proses awal bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengakses ASN digital, proses dari awalnya mulai dari reset passwordnya, kemudian mengaktifkan MFA-nya, kemudian bagaimana profilnya Bapak Ibu yang harus diubah dulu karena P3K ada yang unornya data pribadinya itu masih ditaruh di Dinas Pendidikan. Harusnya Bapak Ibu mengajar di sekolah SD Kadusirung misalnya. Tapi unit kerjanya kok di Dinas Pendidikan. Hasilnya pejabat penilai kinerja menjadi kepala dinas, bukan menjadi kepala sekolah. Dan itu harus diperbaiki. Harus diubah terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilakan ke Pak Pajar untuk menyampaikan materi berikutnya terkait awalan terkait langkah-langkah Bapak Ibu yang mulai menyusun masuk menyusunnya di ruang GTK, tapi bagaimana sih cara masuknya ke kinerja BKN nanti akan disampaikan oleh Pak Pajar. Masuk aja risetnya. Kalau memang benar mau ya palingan saya ngeriset sendiri. Teruskan kah?
Ya, ya. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Eh, pada dasarnya kita butuh aplikasi Google Authenticator. Jadi bagi yang belum punya, maka silakan diinstal sebab kita nanti akan menggunakan aplikasi itu. Eh, bagi yang ini kan P3K paruh waktu berarti baru pertama kali ya. Kita pastikan bahwasanya email kita sudah sesuai. Untuk yang di tahap ini kita anggap sudah sesuai ya. Sebab kalau belum sesuai nanti masih ada proses. Kita mulai akses ke ASN Digital. Kita ke ASN Digital, lalu kita pilih reset. Yang kita pilih adalah reset password. Kita masukkan NIP milik kita. Setelah kita masukkan NIP, kita masukkan kode captcha-nya. Lalu verifikasi. Nah, di sini kita harus masukkan email milik kita. Lalu kita klik tombol kirim kode. Nah, bagi yang ternyata di sini bermasalah terkait email, bisa disimak cara pengerjaannya yang nantinya ketika email sudah berhasil diperbaiki, maka bisa segera dikerjakan. Kalau sudah di tahap ini, maka kita pindah ke email kita. Di sana nanti akan ada email masuk dari BKN. Biasanya di kotak masuk kita akan ada tulisan no reply. No reply, lalu di sana ada 6 angka di kotak kode verifikasi. 6 angka tersebut kita ambil, kita copy saja, lalu kita taruh lagi di kode reset password. Jadi kita butuh token yang kita taruh di kotak kode reset password, lalu kita buat passwordnya. Untuk pembuatan password sendiri minimal 12 karakter, di mana di sana ada huruf kapital, juga ada kode unik, misal tanda pagar, tanda akeong, atau sebagainya. Juga ada kombinasi angka. Jadi pastikan semua kombinasi sudah sesuai. Kalau sudah, maka kita klik tombol reset password. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita bisa langsung ke masuk. Kita masukkan NIP yang sudah NIP milik kita. Oke. Eh kal Ya, bagi Bapak Ibu ketika sudah memasukkan NIP dan password, nanti akan masuk pada posisi scan barcode. Cuman karena saya adalah pengguna lama, jadi arahnya ke sini nih. Ya, mohon maaf
karena kami nggak punya akun sebagai contoh. Maksudnya gini, ada perbedaan antara pengguna pertama dengan pengguna yang sudah pernah login sebelumnya. Jadi prosesnya bagi para pengguna pertama yang belum pernah sama sekali mengaktifasi MFA, maka ketika sudah melakukan reset password, nanti ketika diklik tombol masuk ini lalu dimasukkan NIP dan password yang sudah dibuat, maka dia akan diarahkan ke aktivasi MFA yang bentuknya nanti seperti ini. Tapi bukan berarti Bapak Ibu ke reset MFA ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang ya ini. Oke. Tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu bagi P3K paruh waktu yang belum pernah sama sekali aktivasi MFA, ketika berhasil melakukan reset password, maka eh, klik tombol masuk, bukan klik tombol reset lagi. Jadi ketika klik tombol masuk, nanti akan diarahkan langsung ke halaman ini. Jadi akan ada barcode di sana. Nah, dari barcode ini, maka Bapak Ibu scan barcode-nya menggunakan aplikasi Google Authenticator. Kalau nanti kalau sudah diinstal aplikasinya di handphone, maka silakan di-scan. Jadi tinggal scan barcode. Nanti ketika berhasil akan ada 6 angka di dalam handphone Bapak Ibu di aplikasi tersebut. Biar kalau nggak salah situ tulisannya SSI, ASN apa segala macam dengan ada NIP Ibu gitu. Nah, di sini kita masukkan kodenya lalu nama device-nya. Kalau saya biasanya kodenya itu sorry, maaf, device name-nya itu hanya satu angka key atau yang paling mudah satu atau apa segala macam, tujuannya untuk mempermudah karena di eh, OTP itu sendiri punya waktu. Kita masukkan kodenya lalu biasanya kalau ada kejadian kayak gini tadi kodenya sudah dimasukkan lalu device name juga sudah dimasukkan. Bapak Ibu periksa antar hari, tanggal, waktu yang ada di handphone dan yang ada di laptop atau PC itu harus sama. Kalau nggak sama nanti akan terus berulang-ulang seperti ini. Ya,
Ya, jika berhasil nanti akan langsung masuk ke ASN digital. Di sini ada berbagai pilihan. Ringkasnya, kita mulai dari reset password. Setelah reset password berhasil, kita lanjutkan dengan masuk, lalu pilih login. Nanti akan diarahkan ke input NIP, lalu password yang sudah kita buat. Setelah berhasil masuk, dia akan ke halaman aktivasi MFA. Cirinya ada barcode. Jadi bukan ke reset MFA, tapi langsung diarahkan ke barcode yang nantinya kita scan pakai aplikasi yang sudah kita install. Kalau semua sudah dilewati prosesnya, maka akan di halaman ini. Nah, karena konteksnya adalah kinerja, kita pilih yang layanan individu ASN. Lalu kita pilih yang kinerja. Nah, Bapak Ibu pada bagian SKP akan melihat tampilannya tidak seperti ini, tapi kosong. Nah, Bapak Ibu sebagai guru tidak perlu klik tombol tambah periode SKP. Tapi khusus bagi Bapak Ibu, nanti akan ada tombol yang namanya sinkro RHK ruang GTK. Ibu bisa melakukan sinkro melalui dua cara, di aplikasi ruang GTK itu sendiri atau di aplikasi e-kinerja. Intinya e-kinerja ini adalah wadah bagi Bapak Ibu untuk mengalirkan data yang dari ruang GTK. Sebenarnya Bapak Ibu mengerjakannya di ruang GTK, bukan di e-kinerja, tapi dibutuhkan untuk dialirkan ke e-kinerja. Jangan ngerjain di e-kinerja, karena secara aturan itu salah kalau ngerjain di e-kinerja. Jadi cukup kerjain di ruang GTK, lalu dialirkan ke e-kinerja menggunakan tombol sinkro. Di awal tahun ini, yang kita alirkan adalah data RHK. Maka yang kita klik adalah tombol sinkro RHK. Nanti di tiap triwulan, ketika Kabupaten Tangerang melakukan penilaian triwulan, Bapak Ibu login ke e-kinerja, lalu klik tombol sinkro penilaian periodik. Begitu seterusnya sampai dengan akhir tahun. Di akhir tahun nanti Bapak Ibu klik dua tombol. Tombol sinkro penilaian periodik untuk TW4 dan tombol sinkro penilaian final. Kalau nanti semua sudah, di akhir tahun nanti ada klik tombol kirim SIASN. Jadi ringkasnya, Bapak Ibu fokus mengerjakan di ruang GTK sesuai dengan ketentuan. Di e-kinerja itu sendiri adalah mengalirkan data dengan menggunakan tombol sinkro. Ya sekian, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Ya, Bapak saya. Ke atas. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian paparan kita sekaligus pengenalan aplikasi e-kinerja BKN. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya sih bagaimana sih Pak detailnya. Di ruang chat tadi kami sampaikan sebuah link folder terkait materi hari ini dan ada video-video. Mungkin kalau mau banyak pun silahkan di YouTube banyak sekali tutorial-tutorial terkait Pak. tenaga guru, karena ini kan dari sisi BKPSDM ini hanya menerima saja ya, menerima aliran data dari ruang GTK atau dari PMM yang Bapak Ibu kerjakan di platformnya Kementerian Pendidikan. Jadi kalau ada kendala-kendala yang ada di sana, kami nggak bisa jawab karena kami nggak bisa punya akses. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait PMM-nya, terkait ruang GTK-nya, selain diskusi dengan rekan-rekan seniornya,
dengan teman-teman sejawatnya bisa menghubungi Kemendikdasmennya. Jadi mereka itu ada sebuah layanan, kalau Bapak Ibu cek di pusat informasi itu ada seperti ini. Kami share dulu ya, sebab saya share. Ya. Jadi di sini itu, nah mereka di pusat informasi ini selain banyak materi-materinya di sini, bagaimana caranya, error begini kenapa, cara sinkron penilaian periodik bagaimana, ya. Ada yang di sini namanya hubungi kami, ya. Kalau betul-betul karena kami sendiri tidak punya akses. Nah, contoh layanannya terkait akun belajar, terkait ruang GTK termasuk ruang kinerja yang ini, ruang sekolah, ARKAS, ruang murid, tentang tunjangan profesinya, data SIM tun GTK, nomor NRG dan seterusnya. Tapi kalau ini berarti di layanan rumah pendidikan. Di bawahnya ini ada masukan email ya Bapak Ibu, namanya, provinsi dan seterusnya, perannya sebagai apa, jenis laporannya apa pertanyaan, permintaan, keluhan, aspirasi, layanan tentang apa. Tadi rumah pendidikan ya kalau kita ya. Ya. Jadi ini itu di pusat informasi itu bukan kami yang mengelola, tapi Kemendikdasmen. Ya. Terkait pola pertanyaan-pertanyaan ruang GTK-nya, terkait pervalnya, dapodiknya, kami tidak tahu. Kami tahunya data terima saja dari Kemendikdasmen. Kalau ada kendala-kendala, silakan komunikasikan. Kalau lancar, biasanya akan tetap masuk. Itu saja dulu ya. Nanti kalau saya sampaikan banyak lagi, makin pusing. Bapak Ibu belum bekerja, belum apa sudah pusing duluan. Silakan. Kita Izin, ada Pak. sesi pertanyaan, Izin, tanya Pak. jawab. Izin, Pak. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Untuk izin. pertanyaan kami minta raise hand dulu ya, biar kami bisa nggak berebutan. Yang barusan siapa yang barusan? Sodikin, Siapa? Halo, Pak. silakan. Halo. Assalamualaikum, Siapa? Pak. Pak Sodikin, Pak, silakan Pak. Ya, mohon Ya. izin Bapak. Saya Sodikin, Guru P3K Parwaktu. Izin bertanya Pak, di ruang GTK bisa dikerjakan, tetapi di ASN digital kinerjanya nggak bisa dibuka Pak. Jadi balik lagi ke tampilan awal. Itu kenapa ya Pak? Ya. Terima kasih. Pak Sodikin bisa mengakses My ASN. Bisa Pak. Profil juga Ya. bisa, tapi di kinerja. Ya, Bapak lihat di data jabatan ada isinya enggak? Kalau kosong, berarti Bapak termasuk bagian dari mereka-mereka yang masih proses penyelesaian datanya di BKN. Lah di mananya Kak? Ya, masih pemadanan, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, betul. Kemendikdasmen dengan BKN, Pak. Kayaknya seperti itu, Pak. Karena belum semua 100% data terpadan dengan Kemendikdasmen dan BKN, Pak. Baru berapa persen, Pak? Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Bantu saya jawab gitu, Pak. Oh iya, terima kasih. Izin, Tapi Pak. terkait Izin, sebentar Pak. Pak, Bentar, sebentar, tunggu. Pak Sodikin, nanti Siap, Pak. bisa mengecek di My ASN ya. Kalau data jabatannya kosong, berarti memang Bapak bagian dari yang sedang proses perbaikan datanya. Belum lengkap di BKN. Nanti akan diselesaikan oleh bidang kami di bidang sebelah ya, bidang PPK di BKPSDM. Pantauan terakhir masih ada sekitar 121 P3K paruh waktu yang belum muncul data jabatannya di MyASN. Dampaknya apa? Dampaknya tidak bisa login ke e-kinerja. Kalau ada yang seperti itu, case-nya mohon tunggu, bersabar, dan dicoba secara berkala. Gitu ya. Pak Sodikin ya. Baik Pak, terima kasih Pak informasinya Pak. Iya.
Izin Pak. Pak Sodikin, sebentar saya masih ke Pak Sodikin. Pak Sodikin dari sekolah mana? Halo, Pak Sodikin. Pak Sodikin, yang tadi tanya, Iya, Pak. iya, dari sekolah mana? Dari SD Tegal Kunir Kidul 2, Pak. Belum bisa Mau dari ruang BTK. Itu apa? PSN. Tegal, Kunir, Kidul 2. Kidul 2, Kecamatan Mauk. Oke. Tadi Bapak bilang muter-muter aja ya? Iya, Pak. Berarti Jadi pas klik tahu, kinerja, tapi dia muter-muter aja. balik lagi, Pak. Mm-mm. Udah tadi aman. Sebetulnya ada kendala teknis juga. Jadi Bapak pastikan internetnya itu lancar. Karena saya sendiri di kantor di BKPSDM pakai WiFi milik Diskominfo itu suka muter aja di situ. Nah, Mohon jadi kalau izin, Bapak. misalkan ya, Bukan seperti Pak. Jadi memang nggak kebuka. Awal-awal tuh bisa. Nah, pas bisa, pada saat awal sama ASN, bisa kan? pada saat saya mengerjakan di ruang GTK, Heeh. pas dibuka lagi itu nggak bisa. Jadi tampilannya kayak balik lagi gitu, Pak. Diarahkan Iya, ke ASN digital. heeh. Bapak login ke ASN Digital, lalu berhasil. Nah, ketika Bapak pilih layanan individu, lalu pilih kinerja, itu sempat masuk ke kinerja, tapi kembali lagi ke ASN Digital kan maksud Bapak? Nah, Pak, belum kebuka, Pak. Belum ada tampilan kinerjanya. Bukan nanti di jendela nanti kayaknya buka pintu ada. Jadi ASN digitalnya bisa dibuka, Di kan jendela. klik kinerja. Nah, kinerjanya itu nggak bisa dibuka, Pak. Balik lagi ke halaman login maksudnya? Enggak Iya, kan? Pak. Kembali ke halaman login ASN Digital Ke maksudnya. kinerja itu. Ketika Bapak pilih layanan individu, lalu pilih kinerja, malah dikembalikan ke halaman login ASN Digital. Begitu maksud Bapak? Iya, betul, Pak. Oh, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Terima kasih. Nanti kita cari tahu juga, karena nggak wajar juga. Ya udah, nggak apa-apa. Makasih Pak. Siap, Pak. Izin Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Baik Dari Pak, mana nih? izin sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Pak? Ini tidak banyak yang saya tanyakan Pak. Artinya sebenarnya teman-teman ini di ruang GTK itu walaupun tidak 100% minimal 80% atau 85% ini sudah paham lah ya untuk pengerjaan di Oke. ruang GTK. Nah, namun di sisi lain yang saya tanyakan Pak, yang pertama terkait dengan pengiriman SKP ini, apa betul Pak ada apa namanya link terbaru Pak, yang di SIM ASN itu Pak yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang Pak, yang Enggak ada core Pak. itu. Tidak ada link. Nah, Bapak mengerjakan di ruang GTK. Klik tombol sinkronnya ah, pun di ruang GTK. ah. Nah, terus kemudian ada untuk mengecek SIM ASN, apa benar Pak ada link terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang Pak? Ya Link enggak ada Pak. terbaru? Nggak ada ya? SIASN enggak ada. Mengeceknya di sana, mengeceknya di ruang maksud saya Soalnya di ASN digital. soalnya saya melihat punya teman-teman yang penuh ya apa ya Hmm. itu bisa untuk mengupload SKP Pak. Nah, terus saya nyoba Pak, ternyata ada apa namanya ini di luar konteks Pak ya, artinya kita sharing aja gitu Pak. Ya. Nah, Jadi Pak, ternyata halo Pak. Ya ya Pak, Pak. biar kita fokus ke Oh acara gitu. kita hari ini ya. Belum punya SKP loh. Mau Berarti ngapain? yang Pak, oke disampaikan oke. Bapak, yang disampaikan Bapak itu cara menguploadnya. Tapi nanti Pak ya, di Oke SIM oke. ASN itu bukan SIASN tapi SIM ASN beda ya.
Baik, 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 Pak. Kita fokus satu persatu saja Oke, Pak ya siap. pengerjakan ini. Oke, siap. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Salam. Izin bertanya Pak. Ya. Mukanya mana Pak? Saya Biar saya tahu. ya saya Rohman dari Sekolah SD Negeri Sleman 2 Pak, Kosambi. Open video Pak, open video. Mukanya nggak kelihatan Bapak. Oh, iya. Bentar Pak. Ya. Open kamera, oke siap. Mantap. Ini kan enak saya. Iya. Salam kenal Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, izin bertanya mengenai kinerja pada saat masuk kita buka menu SKP itu RHK-nya nggak muncul Pak. Bapak ada tombol sinkro ruang GTK enggak di atasnya? Kosong. Ah? Kosong Pak. Bapak guru atau apa bukan? Iya guru Pak. Guru ya. 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 Bapak pastikan dulu sinkro dengan ruang GTK. Enggak ada tombolnya? Nggak ada. Nggak, tidak ada Pak, nggak ada. Berarti kalau tidak ada, Bapak termasuk yang harus diselesaikan dulu. Bentar. Oh, gitu Pak, ya. mana Iya, Pak iya, ini? Ya. Iya. Ini Lanjut, Bapak Pak, rebahan ya. di mana Pak? Pak. Tahu itu siapa itu pengetahuan? Bukan saya itu Pak. Di mana Pak? Bukan saya itu. Nah ini. Ya ini. Bapak namanya siapa? Saya Rohman Pak. Dari SD Negeri Sleman 2. Kosambi. Bentar ya, kami cek dulu sebentar ya. Tuh Pak, ini maaf Pak. Ini kayak gini nggak ada Pak nih. Kenapa? Nggak ada tombolnya ya? Nggak ada Ya. tombol sinkro ya? Kosong. Ya, sebentar kita cek dulu ya. Oke, makasih. Iya begitu. Ya, kami cek dulu. Ya, gimana? Ya, tunggu masih Pak Rohman. Iya. Jadi saya punya data yang gagal untuk ditambahkan sebagai user ruang GTK. Nanti akan dibagi, saya share ke Bapak Ibu semua. Requestnya Pak Rohman itu gagal ditambahkan sebagai user ruang GTK karena ada problem di data Dapodik. Coba nanti minta operator sekolah untuk bantu Pak Rohman ngecek data dari Dapodik. Jadi Pak Rohman ini masih belum sebagai ASN di Dapodik. Seingat saya di ruang GTK itu di awal-awal tahun ketika login ada Pak keterangan. Rohman mah guru PAI di Siaga. Oke. Nah, barusan siapa tuh yang nyeletuk? Nah, yang nyeletuk itu coba tanya ke Pak Rohman, kenapa guru PAI yang harus di kementerian? Ini maksudnya Pak Rohman guru PAI kementerian ya? Sebab di sini datanya ini data Dapodik. Jadi intinya Pak Rohman harus cek data Dapodik dan di ruang GTK itu sendiri. Masih Satu sekolah Pak. sebagai ASN atau masih sebagai honor? Nanti akan dibagi datanya. Untuk Pak Rohman sendiri itu jawabannya kenapa tombolnya masih belum ada. Dan kenapa di ruang GTK sendiri masih belum bisa untuk sinkron ke kinerja. Jadi kasusnya bukan saya doang Pak. Teman-teman yang PW semua ini Pak. Satu sekolah. Bu, kalau tidak ada tombol sinkro ruang GTK, ini kan ya, contohnya ya. Ini punya Kemendikbud ya. Ini web Kemendikbud. Contoh errornya tombol sinkro ruang GTK tidak muncul Pak, di kinerja saya. Dicek. Ya, dicek tindak lanjutnya seperti apa. Tindak lanjutnya dibaca. Langkah-langkahnya apa? Ini langkah-langkah yang harus diambil. Pegawai memberikan data NIP yang terdaftar di SSN kepada operator sekolah.
Kemudian memastikan konsistensi datanya dicek semua. Kemudian operator sekolah melakukan pembaruan NIP dari pegawai pada Perval PTK. Setelah menerima data NIP dari pegawai, operator harus segera melakukan pembaruan NIP pada sistem Perval PTK. Dan Bapak izin bertanya, Pak. Ya, jadi kesimpulannya mesti nunggu dulu, Pak. Enggak gini, punten ya Pak Rohman. Ya, siap, Barusan Pak. Pak Rohman bilang semuanya P3K Iya. paruh waktu di sekolah Pak Rohman. Iya, betul. Nah, masuk akal. Artinya dirapihin itu datanya. Operator sekolah berarti belum ngerapiin datanya. Coba dirapihin dulu data di Dapodik. Karena keterangannya di Dapodik itu belum terdaftar sebagai ASN. Ini ada 7 orang. Ada Iya. Astri, Iya. ada Rohman, ada Kartini, Iya. Om Dati. Artinya saya tahu ada masalah di situ. Lalu kita kasih tahu dan coba tolong ditindaklanjuti. Karena problemnya ada di data Kementerian Pendidikan. Entah itu data Dapodik, info GTK, ruang GTK atau apa saya nggak paham. Ya, jadi Oke. pertanyaannya sudah terjawab. Kenapa tidak muncul tombol sinkro? Ini kan nggak ngajar panel. Oh iya. Baru ini Mas Riko. Oh. Iya, Pak. Makasih, Pak. Cukup, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Halo, Pak, dari SMP Negeri 2 Lego. Kelewatan, Bang. Iya, keburu nggak ya, Mas? Pak Ade izin bertanya. Jam 2:10 sih. Halo. Halo Pak, izin bertanya. Halo, Bisa Bu? Pak. Siapa dulu nih? Dari SMP Negeri 2 Lego, Pak. Pak, izin bertanya Pak. Di Cibondo kan. Ibu, Bapak Ibu nih bagaimana nih caranya nih kalau pada berebutan begini nih? Oke, Pak, kami dulu dari SMP Negeri 2 Lego, Pak. Izin bertanya. Halo. Ya silakan, 2 Legok. Buka kameranya. Kami nggak mau chat begini nih. Blank begini. Sebentar, Pak. Itu kamarnya sekarang. Udah. Bertanya buka kamera. Yang nggak buka Iya, di sini kamera banyak orang masalahnya. tidur. Ya. Nggak bisa itu kamera. Bapak izin kamera kami terkendala, Pak. Iya, karena kita pakai itu, pakai. Nanti saja kalau sudah bisa ya. Ya, kami izin bertanya, Pak. Ini untuk masih di awal. Kami hampir di SMP Negeri 2 Legok ini terkendala login di akun Reset MFA, Pak. Dan emailnya berbeda dengan email yang ada di handphone gitu. Seperti ID belajar itu D-nya double 2. Sedangkan di HP itu D-nya 1, Pak. Jadi nggak masuk ini. Jadi untuk kode MFA-nya tidak masuk ke dalam email, Iya. Pak. Ya, jadi Bapak masalah email selesaikan, silakan koordinasi ke dinas pendidikan. Selesaikan Dari dulu Dinas Pendidikan, emailnya. Siapa? Bisa hubungi Untuk Pak satu Kudi. Ada yang punya kontak Pak Ya. Kudi, silakan berbagi di chat. Baik, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Saya dari SMP 2 Jayanti. Silakan. Ya, silakan nih Bapak asoy sekali. Tiduran. Belum Pak. Lagi nih. Oh, lagi sendirian. Oke. Ya, Pak. Dari mana, Pak? Ini pertanyaan Pak, saya dari SMP Negeri 2 Jayanti. Ya. Untuk masalah ruang GTK Pak ya. Ya.
kemarin kan status masih honor Pak ya. Jadi di situ belum ada untuk rubah status itu, masih Ya. tetap honor. Hmm. Kak, di sekolah saya pun belum pada ngisi ruang GTK, belum ngisi PMM-nya. Lurus aja. Apakah sekarang masih bisa nggak Pak kita ngerjain di ruang GTK itu? Baru kita bisa sinkron diakin kan Pak ya? Ya. Silakan Bapak. Ya. Satu lagi Pak, satu lagi. Di sekolah kami kan ada 7 orang P3K paruh waktu. Yang 6 orang itu sudah bisa mengakses My ASN. Tetapi 1 orang itu dia emailnya Pak. Gimana itu Pak kalau masalah emailnya? Jadi dia email waktu daftar. Tadi jawaban saya apa Pak? Pakai tema jawaban saya apa tadi? Jangan ulang-ulang terus, capek saya jawabnya. Ke dinas pendidikan. Iya, itu kan berarti paham ya. Siap. Oke, terkait Bapak yang pertama, masalahnya yaitu masih tenaga honor daerah gitu ya? Iya, gitu ya. Pak. Gitu ya. Karena saya tidak bisa akses ruang GTK, akses perpal PTK, saya nggak tahu, dapodik seperti apa nggak tahu, coba ke operator ya. Operator konsultasikan nih bagaimana sih cara merubahnya, saya nggak tahu nih, masalah teknis seperti ini saya nggak tahu karena bukan beda sistem Pak. Saya saya BKN, Bapak Kemendikbud gitu. Ya, diperbaiki dulu ya Pak. Ya Pak ya. Baik. Oke. Satu lagi Pak, kalau keterangannya sebagai honor daerah itu jangan dipaksa setuju. Jadi kan ada tombol. Kalau nggak salah di ruang GTK itu kita harus periksa dulu profil kita. Kalau memang ternyata tidak sesuai profilnya, jangan klik setuju atau lanjut. Intinya diperbaiki dulu profilnya. Entah melewati apa, saya juga kurang paham. Dan jangan juga lari ke e-kinerja lalu mengerjakan secara manual di e-kinerja. Oke. Jadi kalau di ruang GTK-nya ketemu keterangan honor daerah, itu diperbaiki dulu data itunya. Jangan dipaksa setuju atau lanjut lalu ngerjain di ruang GTK, atau jangan juga malah ngerjain secara manual langsung di e-kinerja. Singkatnya adalah ketika menemukan profilnya sebagai honor daerah, maka harus dicari tahu dan diperbaiki. Berarti di situ ada yang belum update, entah itu dapodik, GTK, verbal PTK atau sebagainya. Ya. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Bapak. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan dari bentar nih, yang raise hand SD Kayu Agung. Halo Pak. SD Kayu Agung, buka kameranya. Ya Pak. Kalau enggak juga ya tutup saja, nggak usah bertanya. Lebih galak nih. Bu, buka kameranya Bu. Buka Bu. Biar saya tahu ngobrol sama siapa. Udah. Ya, mangga silakan. Makanya Pak, saya di si ASN-nya instansinya nggak berubah Pak. Instansi di ya. Instansi Bapak Ibu masih di Dinas Pendidikan atau di tempat lain gitu? Di Dinas Pendidikan, tapi di SPMT sudah di Kayu Agung. Oke, kalau gitu Ibu bisa mengakses e-kinerja? Bisa. Bisa, kalau bisa berarti ubah profil saya cukup. Ya, masuk ke e-kinerja, profilnya diubah unit kerjanya ke SD, ketik dulu ya, SD Negeri Kayu Agung, nanti akan muncul pilihan Kayu Agung. Oke, gitu ya. Dicatat saja dulu, nggak perlu dieksekusi sekarang ya. Ya, udah. Ya, edit profilnya ya. Ya Pak. Oke, silakan pertanyaan berikutnya dari SD. Izin bertanya Bapak. Bapak izin bertanya.
SD Lemo 2, silakan. Ada pertanyaan enggak? Bertanya Bapak. Enggak ada. Lemo 2 enggak ada. SDN Turunkan Bakung 2 Bapak. tangannya. Tanya Pak. Kita acara sampai jam 2 ya. Nih Pak. SDN Bakung 2 Bapak. Izin Oke, bertanya. silakan Bakung 2, silakan. Ya, mohon maaf Pak. Saya mau bertanya Pak. Waktu status non ASN, non PW Pak ya. Kami sudah melakukan kesepakatan di ruang GTK. Ya. Nah, pas dilihat di kesepakatan ruang GTK terus berubah jadi PW kan di Dapoditnya. Ya. Di situ di fitur tampilannya di ruang GTK tidak ada sinkron e-kinerja, Pak. Di ruang GTK-nya. Jadi waktu non ASN kami sudah melakukan kesepakatan di ruang GTK-nya, Pak. Sudah dinilai gitu. Udah terlanjur gitu. Udah terlanjur menyepakati. Enggak ada masalah sih. Masalah penyepakatan enggak masalah. Cuman di e-kinerja nggak sinkron, Pak. Nggak bisa sinkron gitu. Kayak tuh ngantri. Nama Bapak siapa? Nama saya Matup, Pak. Ya? Nama saya Matup. Matup. Mahbub. Ya, Matup. Matup. Ya. Ya. Nggak bisa sinkron dengan ruang GTK, Pak. Dengan di kinerja BKN dengan ruang GTK nggak bisa sinkron. Nggak ada tombol sinkronnya gitu. Iya, betul. Nggak ada fitur sinkron. SD Negeri Bakung 2. Ya. Bentar ya. Ya. Matup. Ada. Pak Matup. Ya. Atasannya Jainul Arifin. Ya, betul. Jainul Arifin, SPD. Iya. SPD Negeri Bakung. Ini saya Ada. masuk. Ada. Jadi tapi kirimannya nggak ada ya. Jadi Bapak coba sekarang untuk login ke e-kinerja. Nah, nanti di sana ada tombol sinkro, RHK, ruang GTK. Coba aja. Ya. Harusnya ada. Harusnya ada Pak, harusnya. Bahkan di saat ini Ya, pun kalau Bapak harusnya login ada, ke Pak. ruang Tapi GTK. Iya. Ya, cek lagi ya. Cek tidak ada gitu. Dicek lagi ya. Saat ini kan saat ini kan udah dikasih tahu nih Bapak nih. Ini bingung. Coba aja. teman-teman punten. Oke. Baik, Pak. Nanti saya buka, Pak ya. Iya, coba lagi ya. Karena kalau kami cek itu Bapak ada ya. Ada ya. Iya. Pak, pertanyaan kasih, yang sama Bapak. kayak Pak Matu, Pak. Pak, izin bertanya Pak. Pertanyaannya sama kayak Pak Matup, nggak ada tombol sinkronnya, Pak. Iya Pak, sama saya juga Pak. Banyak. Pertanyaannya yang sama. Oke, bertanya apa indikasi gini, kinerja untuk pasti yang ada merasa kinerja. tombol sinkro ruang GTK-nya tidak ada, baik itu di ruang GTK atau di e-kinerja, coba deh sekarang login lagi di ruang GTK atau di e-kinerja, pasti ada. Dengan catatan memang tidak ada masalah ya sedari awal, dia nggak ada masalah virtual PTK segala macam. Oke. Intinya hanya bermasalah di tombol ruang GTK tidak muncul. Nah, Ya. bisa coba masing-masing nih Ibu dan Bapak coba cek di ruang GTK atau di e-kinerja ya. Ibu terakhir cek kapan? Ini lagi cek Pak sekarang. Enggak, ini yang di kamera siapa ini? Iya, Ibu terakhir Iya. cek kapan? Barusan dicek nggak ada Pak di My ASN sinkronnya karena waktu itu kan ada pemberitahuan kalau untuk mengisi RHK itu di akhir Januari Pak. Jadi sedangkan status kita tuh ada beberapa di sekolahan saya masih ada 3 yang masih statusnya honor. Jadi mau nggak mau katanya ya udah mendingan diisi aja gitu. Terus makanya pas mau sinkron tidak ada tombol sinkronnya.
gitu Pak sampai sekarang. Karena status masih belum berubah waktu Iya, itu. statusnya belum berubah. Statusnya Betul, masih berarti honor. iya, selesaikan dulu ya, status diperbaiki dulu ya. Iya. Sudah Silakan Pak, Bu Nasi. sudah perpal juga. Di Dapodik sudah. Hah, apa Pak? Nggak kedengeran suaranya Pak? Pak, halo, Bapak. Halo. Ya? Ya, ini Bu. Jadi kita punya data mereka para P3K paruh waktu yang memang gagal. Kita tambahkan sebagai user ruang GTK. Gagalnya kenapa? Ya karena masalah tadi data-data di kementeriannya tidak benar, tidak update, tidak yang paling baru. Nanti bisa disandingkan nih. Intinya nanti kita akan terbitkan data tersebut ada sekitar 800 yang memang datanya belum rapi. Jadi data itu harus dirapiin dulu. Bagi mereka-mereka yang tidak ada di dalam daftar itu tapi merasa tombol ruang GTK-nya belum ada, nanti bisa dicek sendiri di ruang GTK. Intinya kita punya data, dari data itu memang udah pasti harus dirapihin dulu data Kementerian Pendidikannya ya. Nanti akan dibagi sama Pak Adi. Oke Pak, berarti kita cuma bisa menunggu ya Pak, tunggu sinkron. Berkala saja ya, gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Halo Pak, izin bertanya. Silakan Ibu, dari mana nih? Dari Curug Pak. Silakan. Kebetulan saya sudah berhasil sinkron. Ada tombol sinkron di ruang GTK-nya. Ya. Setelah itu saya klik sinkron ruang GTK. Habis itu pilih tahun di tahun 2026. Setelah itu ada 3 kotak hijau, sinkron data SKP ruang GTK, sinkron data SKP dengan rotasi ruang GTK, sama sinkron data SKP PLT ruang GTK itu dipilih salah satu atau langsung oke aja Pak? Pilih yang sinkro ruang GTK ya. Kecuali Ibu nanti pindah-pindah kerja, berarti sinkro pilih yang rotasi. Ibu sebagai PLT pilih yang bawah. Jadi cukup pilih yang satu sinkro RHK dari ruang GTK. Oh, berarti sinkron data SKP ruang GTK ya Pak ya? Iya, itu saja ya. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak, punten. Ya, Izin silakan. bertanya. Salam. Pak, punten saya dari Kacamata Master Kemis, Pak. Dari Izin bertanya. SDN Sindang Sari 2. Oke, silakan dibuka kameranya. Oke. Pak, punten untuk ini kan P3K paruh waktu kan. Itu TMT-nya 1 Oktober 2025. Nah, untuk SKP 2025 itu wajib disinkronkan tidak Pak di e-kinerja PKN? Untuk tahun 2025 tunggu arahan pimpinan ya. Atau langsung Pak? Ya. Jadi sementara 2026 dulu ya Pak ya. Terkait 2025-nya ya. 2025 tunggu arahan dari atasan ya, pimpinan ya. Oke, siap Pak. Makasih, makasih. Sekarang fokus dulu pengelolaan kinerja 2026-nya. Ya Pak. Yo. Assalamualaikum Pak. Salam, silakan. Ya, Bapak izin bertanya. Saya guru honor di SDN Keramat 2 sekaligus operator. Status di Dapodiknya itu masih guru honor. Saya sudah input di Perpal PTK 2 kali nginput tapi belum berubah juga. Apakah harus ini lagi atau harus edit di Perpal PTK lagi atau bagaimana ya? Atau menunggu tarik data dari BKN? Karena semua guru di SDN Keramat 2 statusnya masih honor semua. Ya.
Itu pertanyaan yang saya tidak bisa jawab ya, karena Perpal PTK bukan di kami, Dapodik bukan Oh di ya, kami, gitu ya. ya. Jadi saya nggak bisa jawab kapan berubahnya, kapan sinkronnya, saya nggak bisa jawab karena ibu sudah perbaiki, tapi belum berubah juga gitu ya. Ya, iya Jadi betul. Karena tanyakan, semuanya masih guru honor. iya, jadi tanyakan ke pengampu Bapak Ibu, bisa ke Dinas Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan. Bisa melalui Oh gitu, Pak. helpdesk-nya ya. Yang tadi saya Oke, berikan baik, contoh Pak. gambar ya, itu udah helpdesk-nya. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Jadi Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan seperti itu silakan dilakukan langkah-langkah yang sama ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Gimana nih? Gimana? Halo ya, Pak. Assalamualaikum. Senang Jaya 2, Pak. Senang Jaya 2. Senang Jaya 2. Halo. Sindang Jaya 2, buka mic, buka itunya. Ya. Videonya nggak bisa, Pak. Videonya. Ah, nggak boleh. Nggak ada kameranya, saya ngobrol layar hitam doang. Oke, itu bisa. Hong. Beneran ya. Tuh, ketawain tuh Bu Susilawati tuh, ketawain tuh. Pak, bohong. Tim malu lagi ngopi itu, Pak. Iya, lagi Malu ngopi. barangkali lagi ngopi. laptop. Silakan, yang lain, banyak yang lain. Saya, Pak. Ya Allah. Ya. Kami tahulin bohong SD wae. Caringin 1 Cisoka. Silakan. Woi, ganteng. Ya, itu idealnya tanggal 28 Februari bagi mereka yang tidak ada kendala ya. Tapi bagi mereka yang ada kendala, kami bisa apa? Kalau memang ternyata datanya di ruang GTK di Dapodik belum sesuai, harus ada perbaikan-perbaikan, ya nggak akan bisa mengalir. Ya, kami nggak bisa apa-apa. Silakan terus lanjutkan proses perbaikan datanya, dicek secara berkala. Kalau sudah sukses, segera kirim RHK-nya ke e-kinerja BKN. Gitu ya. Yuk, sama-sama. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, dari mana? Kamera Dari Oke. Kamera dibuka kamera. Dari SDN Merak 2, Pak, izin bertanya. Di saya ruang GTK tidak ada tombol untuk sinkron, tapi saya mencoba masuk ke e-kinerja sudah bisa. Terus kita fokus ke yang 2026 saja ya, Pak ya. Iya. Di Apakah ruang GT Oh ya, di e-kinerja ada tombol sinkro enggak? ada. Makanya sudah, saya aman pindah kalau ke gitu. e-kinerja, Oke, lalu sip. saya sinkron ke di situ aja maksudnya. Kan Ya, betul. di situ ada Ya. pilihan tahunnya ya, Pak ya. Berarti Ya, betul. tahun yang 2026 saja. 2026 saja dulu ya. Heeh. Lalu saya masih SK-nya masih di SK di ininya di SIMASN-nya masih di SDN Parahu 1. Saya coba pindah manual ya Pak ya, ketik manual ke SDN yang saya singgahi sekarang, maksudnya Ya. ke SDN Merak 2. Tetap Ya. boleh seperti itu, Pak. Ibu ke Merak 2 itu ada kekuatannya enggak? SPMT? Iya, SPMT memang saya mengajarnya di SDN Merak 2. Ya sudah, Tetapi pas gitu. Iya. Iya, kalau gitu tapi nggak- di situnya SDN Parahu 1 gitu. ya Tidak perbaiki apa-apa. saja. Perbaiki Heeh. saja di profilnya Manual. ya. Iya. Gitu ya. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepanjang SPMT-nya sudah benar, silakan boleh edit profil. Jangan SPMT-nya di SD Merak 2, tapi profilnya unit kerjanya Bapak Ibu ubah ke mana tahu. Jangan ya. Sesuai dengan SPMT. Ada biaya. Nah, ini kan kita mah bisa
Mau bertanya atau enggak Pak Apin? Ya Pak, mau nanya Pak. Silakan. Kemarin kan saya sudah perbaikan untuk SK paruh waktu saya sesuai SPMT. Tapi untuk e-kinerjanya masih sesuai SK yang lama Pak. Itu gimana? E-kinerjanya nggak bisa kebuka Pak. Pak Apin, gimana tadi? Pak Apin SK-nya berbeda dengan sekolah Pak Apin sekarang. Ya, betul Pak. Ya. Pak Apin punya SPMT? SPMT sudah punya Pak. Oke. Jadi di e-kinerjanya, Pak Apin masuk ke e-kinerja. Pak Apin guru kan ya? Iya, betul. Oke. Pak Apin login ke e-kinerja, lalu masuk ke profil, lalu tekan tombol edit, lalu di kotak unit kerja, Pak Apin ketik nama SD ya? Pokoknya nama sekolah Pak Apin. Misal SD, spasi, negeri, spasi, Merak, spasi 2. Lalu nanti akan muncul tuh pilihannya yang sesuai dengan yang Pak Apin ketik, lalu dipilih. Setelah dipilih, klik OK, dan selesai. Intinya dilakukan edit profilnya, edit unit kerjanya, sesuai dengan SPMT Pak Apin. Tujuannya supaya ketika disinkronkan dengan ruang GTK, nanti datanya bisa mengalir. Karena antara ruang GTK dengan e-kinerja sama unit kerjanya. Oke? Ini Pak. Assalamualaikum. Saya mau tanya Pak. Iya. Ya. Saya Dua nggak lagi bisa ya. masuk ke akun MyASN saya itu gimana ya Pak? Bagaimana Bu? Nggak bisa masuk ke akun MyASN. Jadi katanya emailnya salah. Ya. Kalau memang salah, seperti apa tadi jawaban saya? Tadi kan banyak kasus yang sama. Saya baru ikutin. Email. Berarti harus apa? Saya nggak tahu, maksudnya saya baru gabung soalnya ini. Oh, baru gabung. Jadi Bapak Ibu yang masalah di email, silakan berhubungan ke Dinas Pendidikan. Ya. Terkait emailnya yang salah atau emailnya yang tiba-tiba yang sudah tidak aktif atau emailnya yang sudah tidak bisa diakses, emailnya berbeda, silakan update email yang aktif melalui Dinas Pendidikan. Siapa orangnya? Kalau tidak salah itu Pak Kurdi. Pak Kurdi kontaknya mungkin ada yang teman-teman yang tahu, silakan berbagi saja. Ya. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Izin Pak, saya Pak. Halo. Ya Pak. Pak tanya Pak. Tanya. Halo. Izin Pak Holid Pak. Oke ya Pak Holid, silakan Pak Holid. Izin bertanya Pak. Ini Pak, alhamdulillah semuanya udah bisa dipahami. Cuman ada satu yang dari tadi belum ada yang tanyakan. Untuk P3K paruh waktu masuknya ke golongan berapa Pak ya? Apa kita kosongkan saja di MyASN-nya? Kosongkan saja Pak. Oh jadi kosong. pangkat atau golongannya kosongkan saja. Ya. Izin Pak, yang belum ditanyakan Pak, yang belum ada yang menanyakan Pak. Izin bertanya. Halo, izin Pak. Izin Pak, belum ada yang menanyakan soal ini Pak. Oke, silakan. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan SDN Pegadaian Ilir 1 Pak, Kabupaten Kronjo. Mau bertanya, jika ada guru honor yang statusnya belum berubah jadi paruh waktu, tapi dia sudah melakukan pengerjaan di info GTK, di ruang GTK-nya, itu gimana Pak? Sedangkan dia tidak bisa merubah lagi Pak identitasnya. Iya, itu yang tadi saya bilang kan. Kalau data belum sesuai, jangan dilanjut. Halo Pak? Halo. Ya Pak. Kalau data belum sesuai, jangan dilanjut. Itu sesuai dengan yang tadi saya bilang kan? Iya betul Pak. Nah, itu kan oke. permasalahannya sudah terlanjur gimana Pak?
Jadi jangan tanya ke BKPSDM, tapi bisa langsung ke helpdesk ruang GTK sendiri. Ya, karena kami nggak punya aksesnya. Sebab secara logika sederhananya, ketika data belum sesuai, tapi dipaksa untuk sesuai, nanti bisa apa? Ah, iya. Jadi Mbak hubungi helpdesk ruang GTK. Kami benar-benar nggak tahu. Sebab dari sisi Kementerian Pendidikan pun nggak ada informasi apa-apa. Kami hanya mendapat Suaranya putus-putus, Pak. iya, kami hanya mendapat kabar. Oh, nggak bisa, Mi. Iya, ada, Pak. Oke, kami hanya mendapat kabar dari beberapa teman P3K per waktu bahwasanya data mereka di ruang GTK itu ternyata honor daerah. Satu lagi yang mau saya tekankan gini, ruang GTK datanya berasal dari Dapodik, bukan dari SIASN BKN. Oke, itu poin pertama. Lalu poin kedua, ketika ada pegawai P3K paruh waktu yang login ke ruang GTK, lalu ternyata di sana dia disodorkan data bahwasannya dia adalah honor daerah, artinya kan nggak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka jangan dilanjut. Nah, ketika sudah terlanjur dilanjut, jawaban kami dari BKPSDM, coba hubungi helpdesk ruang GTK. Karena hanya mereka yang tahu bagaimana cara mengatasinya. Oke, jangan juga dipaksa untuk mengerjakan di e-kinerja karena salah secara aturan. Ya, jadi sudah terjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Jadi garis benangnya jangan dilanjutkan Pak ya. Harus sesuai dulu berarti datanya. Betul Pak ya? Oke, terima kasih Pak. Betul. Izin, Pak. Bapak izin. Izin bertanya Ngobrol. Bapak dari SMP Negeri 2 Ngobrol. Lego. Bapak izin petunjuk, kami bukan bertanya, Pak. Pak setelah meminta Anda untuk Oke, mulai video. Nggak bisa. Kami sudah menghubungi Pak Kurdi untuk perbaikan email. Namun arahan beliau adalah langsung ke BKPSDM, Pak. Itu sebetulnya. Gini, intinya gini, urusan email ini diserahkan kepada UMPEK perangkat daerah masing-masing. Di setiap perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tangerang, pastinya ada UMPEK. Dan pastinya ada para P3K paruh waktu. Jadi dikoordinir oleh mereka. Kami BKPSDM sudah menginformasikan hal tersebut melalui grup para Kasubag UMPEK. Jadi memang benar-benar dikoordinir oleh mereka. Dan datanya diminta oleh bidang terkait, yaitu bidang PPIK yang ada di BKPSDM, untuk dikumpulkan di hari ini. Nah, misal ternyata sudah menghubungi yang namanya Kurdi, coba ajuk. Misal nanti Kurdi menyebut, oh UMPEK bukan saya, ya coba tanya siapa UMPEKnya. Karena konteksnya memang diserahkan kepada perangkat daerah masing-masing, di mana sekolah adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan. Maka ke Dinas Pendidikan. Ya. Dari Pak Kurdi pun dikasih contoh, bukan saya contoh, disuruh membuat surat permohonan perbaikan, Pak. Nanti dari pihak dinas baru kirim ke BKPSDM seperti itu, Pak Kurdi bilangnya. Izin menjawab. Ini saya Oli. Pak Kurdi baru membuat Pak Kurdi pun akan takut merubah email, mengajukan perubahan email, tapi tanpa ada permohonan dari ibu, gitu kan? Kalau ada surat permohonan dari ibu, maka mungkin Pak Kurdi akan merasa lebih
kuat gitu ya. Oh, Diikuti saja, diikuti saja. Pak, izin oke, menjawab, terima Pak. kasih Pak. Yo, sama-sama. Bapak boleh izin Pak Kurnia bertanya? udah membuat link, Pak, barusan. Jadi membuat link yang kesalahan email. Jadi udah buat link Google Form, tinggal diisi aja nanti, Pak. Hanya untuk memperjelas. Ya. Silakan Pak ya, kami kurang paham ya. Koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Link Udah jam emailnya 2, Pak. bagi ya Pak, link Baik email Bapak Ibu, perbaikannya. ini baterai saya sudah kedip-kedip merah. Izin Materinya Pak bertanya, saya share Pak. kembali sebelum ditutup materinya yang berisi bahan sosialisasi tadi. Bentar ya, saya copy dulu linknya ke kolom chat. Jangan ditiban-tiban lagi ya, biar teman-temannya bisa lihat. Sosialisasi lah. Udah apa yang mau di-share? Kalian aja kan pacar apa? Mereka malah pikir siapa yang ngirim. Silakan ya. Kemudian ini yang mana dia? Pajar state hasil tambah user. Save as. Di download. Nanya dong teman lu dong. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf jika kurang berkenan, ada yang kurang pas, tapi ini link Zoom-nya belum kami tutup dulu ya, supaya Bapak Ibu bisa membaca-baca dulu, supaya yang kelewat bisa membaca terkait sumber-sumber bahan materi. Terima kasih, kembali ke Pak Jindra. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mengikuti sosialisasi ini dari tadi hingga akhir sekarang. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan sosialisasi ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Acara ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.